disebarkan di seluruh dunia. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki satu orang pun binasa. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita haleluya dahsyat. Pemenangkan kami bersama-sama. Haleluya. Sudah lebar-lebar. Kalau tadi pada sekarang sudah lebar-lebar karena Tuhan melawat kita. Tuhan mencurahkan rohnya, roh yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita akan mendengarkan video pengumuman kegiatan kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Jumat 6 Oktober 2023 diadakan Komsel bertempat di rumah Ibu Kezia pada pukul 18.30.
Ibadah Raya Minggu 8 Oktober 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Yoel Perhido dari GBI Fatmawati, dan perjamuan kudus dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang, melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman ibadah kita sepekan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum kita akan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari kami rasakan kebaikan-Mu ya Bapa. Hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama kami di pagi hari yang indah ini Bapa. Engkau melawat setiap umat-Mu ya Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah hatinya Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kami Tuhan. Haleluya. Biarkan Roh-Mu saat ini memenuhi hati kami semua. Haleluya. Mari umat Tuhan kita akan pujian kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi mengalir dalam
nyata di antarmu. Banyak. Mari yang sembah Dia, kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa untuk firman-Mu Bapa. Biar Kau mengabarkan Injil, kabar baik-Mu Bapa pagi hari ini. Kami buka hati dan pikiran kami. Beri kami hati dan pikiran seperti seorang murid Bapa. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan dan mengambil bagian yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya ketika disampaikannya firman-Mu, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Terima kasih banyak. Bahkan buat yang menonton di YouTube melalui video ulang ini Bapak, Engkau juga menjamah mereka Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu buat anak-anak. Boleh minta lampunya dinyalakan aja. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah sekolah minggu. Seperti biasa kita di ibadah minggu pertama di awal bulan, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yuk, yuk. Ya, ayo, ayo. Boleh saudara arahkan tangan saudara kepada anak-anak kita. Kita mau berdoa buat mereka. Bapak, kami mau berdoa buat anak-anak kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka. Mereka jadi anak kerajaan sorga yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jadikan mereka senantiasa sehat, dijaga malaikat, dibungkus dengan darah Yesus. Dan tumbuh kembang mereka Tuhan berkati, menjadi orang-orang yang berhasil seperti tunas pohon zaitun di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari buka firman Tuhan di Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Ini akan menjadi ayat emas di bulan Oktober ya. Kita akan mengambil tema untuk bulan Oktober ini adalah Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kalau saudara sudah ketemu, boleh saudara bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Silakan duduk saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Tahukah saudara bahwa kekuatan negara Korea Utara saat ini adalah senjata nuklir yang mereka miliki? Amerika merasa kekuatan mereka adalah dolar yang merupakan mata uang asing yang paling berkuasa di dunia saat ini. Indonesia juga merasa kuat dan kekuatan saat ini adalah pada sumber daya alam, baik nikel, ya, baik emas dan lain sebagainya, termasuk juga bonus demografi di mana 70% rakyat Indonesia saat ini adalah usia produktif. Buat seorang binaragawan, otot adalah kekuatannya. Buat seorang selebgram, jumlah follower itu adalah kekuatannya. Buat seorang konglomerat, jumlah aset dan uang dianggap sebagai kekuatan, saudara. Ketika sebuah negara, sebuah kota, seseorang yang punya kekuatan, maka dari situ timbul yang namanya keberanian, kepercayaan diri, dan otomatis akan mendapat yang namanya hormat. Nah, apa yang ada di pikiran saudara kalau saudara mendengar kata kekuatan atau saudara mendengar kata kuat? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kekuatan adalah mampu berbuat sesuatu, teguh, tangguh, dan mempunyai keunggulan.
Kata kekuatan yang saudara tadi baca di Roma 1 ayat 16 bahwa Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Kata kekuatan di situ dalam bahasa asli Alkitab yaitu bahasa Yunani adalah dunamis. Katakan bersama saya dunamis. Nah, dunamis artinya adalah kemampuan yang efektif untuk mencapai tujuan. Sekali lagi, kemampuan yang efektif untuk mencapai tujuan. Setiap orang tentu dalam hidup ini memiliki tujuan. Bahasa lainnya mungkin adalah cita-cita. Bahkan dari kecil kita udah ditanya, saudara, kalau besar kamu mau jadi apa? Nah, dulu saya punya cita-cita jadi tentara. Jadi kalau dikasih dari kecil dikasih tugas menggambar, pasti yang saya gambar itu tentara, saudara. Tapi pas sudah dewasa, akhirnya jadinya pendeta. Nah, ternyata Tuhan juga punya cita-cita. Tuhan juga punya tujuan. Oleh karenanya Tuhan menggunakan kekuatannya. Tuhan menggunakan kemampuannya yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Kekuatan Allah yang terhebat itu ternyata bukan waktu dia datangkan angin untuk membelah laut merah. Kekuatan Allah yang terhebat itu ternyata bukan ketika orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan. Kekuatan Allah yang terhebat bukan ternyata waktu dia menciptakan bumi dan segala isinya. Alkitab berkata ternyata kekuatan Allah adalah Injil, saudara. Tujuan kekuatan Allah ini sangat sederhana, yaitu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau sampai seorang jenderal menggunakan kekuatannya untuk sesuatu, berarti sesuatu itu penting. Kalau sampai seorang pengusaha menggunakan kekuatannya untuk sesuatu, berarti sesuatu itu penting. Kalau sampai seorang presiden menggunakan kekuatannya untuk sesuatu, berarti sesuatu itu penting. Sadarkah saudara bahwa dalam konteks ini bukan jenderal, bukan pengusaha, bukan presiden yang menggunakan kekuatannya, melainkan Allah semesta alam, Allah segala Allah menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti setiap orang itu penting buat Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu penting buat Tuhan. Ketika tujuan Allah dikatakan untuk menyelamatkan, berarti ada satu kondisi atau keadaan bahwa orang-orang ini perlu diselamatkan. Orang-orang ini dalam posisi celaka, dalam posisi bahaya, dalam posisi perlu untuk diselamatkan. Kalau saudara baca pasal-pasal selanjutnya di kitab Roma ini, bahwa setiap manusia semuanya menuju kepada kebinasaan. Yang lebih parahnya, mayoritas dari mereka itu tidak peduli bahwa mereka akan binasa. Nah, apa yang menjadi manusia ini bisa binasa? Penyebabnya adalah dosa. Katakan bersama saya, dosa. Manusia tetap memilih hidup dalam dosa. Kalau kita merasa bahwa dunia ini tambah mengerikan karena orang tambah jahat, orang tambah serakah, bahkan banyak dosa sekarang marak di mana-mana, baik LGBT kalau kita lihat di medsos, nonton berita, ya kemarin ada kisah di Cikarang itu ada seorang suami yang ribut sama istrinya cuma gara-gara ekonomi. Lalu suami ini gorok leher istrinya di depan dua anaknya yang balita, saudara. Baru 2 hari yang lalu ada seorang anak SD kelas 4 lompat dari lantai 4 bunuh diri, saudara. Belum lagi ada pendeta yang melakukan rentetan dosa ini itu, suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, dan lain sebagainya. Kita pikir dunia tambah jahat, saudara. Tapi ternyata semua yang saudara pikir tambah jahat itu sudah ada dari zaman Rasul Paulus. Kalau saudara dibaca di kitab Roma, termasuk LGBT di dalamnya, poligami, poliandri, dan segala macam kejahatan sudah ada di kota Roma, sudah ada ternyata dari zaman Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus menyatakan dengan tegas di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu ketika saya menonton sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan dari Afrika, saudara. Lalu seorang hamba Tuhan yang dari Afrika ini bilang bahwa kita baru akan berterima kasih akan keselamatan yang dari Tuhan Yesus kalau kita menyadari bahaya dari dosa. Sekali lagi,
Kita baru akan benar-benar berterima kasih akan keselamatan yang dari Tuhan Yesus kalau kita menyadari bahaya dari dosa. Bahaya dari dosa kita bisa lihat dari sekitar kita. Mulai dari rupa kejahatan yang ada, dan paling puncaknya adalah ketika manusia mengalami kematian kekal, yang kita lebih kenal dengan namanya neraka. Siapa yang pernah melihat adanya neraka? Ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka pernah ke neraka. Setiap agama manapun, kitab suci manapun, itu meyakini bahwa neraka versi mereka itu paling benar, bahwa sorga versi mereka itu paling benar. Saudara boleh gak percaya ada neraka, saudara boleh hidup semau-maunya, tetapi saya mau katakan akan tiba harinya jantung saudara berhenti berdetak, hidung saudara berhenti bernafas. Di saat yang seperti itu, uang saudara gak bisa nolong saudara, pendeta saudara gak bisa tolong saudara, kepintaran saudara gak bisa tolong saudara, koneksi saudara yang mungkin menjadi kekuatan saudara untuk lolos bahaya, atau status saudara sebagai anak siapa, jabatannya apa, berapa banyak aset saudara, saudara gak akan ada gunanya ketika saudara di titik di mana saudara beralih dari kehidupan ini kepada kehidupan yang akan datang. Setiap kita akan berurusan masing-masing dengan Sang Kuasa. Saudara mau serius ikut Tuhan, saudara mau bercanda ikut Tuhan, saudara mau ikut gereja main-main, mau saudara rukun-rukun, gak akan ada pengaruh ketika saudara berhadapan dengan Sang Kuasa. Satu orang sendiri-sendiri, tidak barengan saudara. Tahukah saudara bahwa dosa itu bagaikan penyakit bawaan yang saudara dan saya dapat ketika saudara lahir dari orang yang berdosa. Saya menjadi naibaho bukan karena saya daftar ke divisi, ke departemen pendudukan dan catatan sipil, lalu saya daftar nama saya naibaho. Tidak saudara, saya menjadi naibaho karena bapak saya itu naibaho. Jadi waktu saya lahir dari seorang ayah yang namanya naibaho, saya otomatis mendapat marga naibaho. Saya menjadi orang Indonesia bukan karena saya mau jadi orang Indonesia, tapi karena saya terlahir sebagai orang Indonesia. Saudara dan saya menjadi orang berdosa bukan karena berbuat dosa, tapi karena saudara terlahir sebagai orang berdosa. Maka saudara bisa lihat, anak kecil gak diajarin bohong, bisa bohong. Gak diajarin nakal, bisa nakal. Dari mana? Bukan dari nyontoh orang yang lebih besar, tetapi karena ada benih dosa di dalam diri setiap orang. Ada orang yang punya penyakit bawaan, gak bisa makan ini, gak bisa makan itu, diabetes atau apapun penyakitnya, bisa jadi bawaan dari orang tuanya. Seperti inilah sifat dosa. Lalu bagaimana saudara bisa diselamatkan? Karena satu dosa bisa bawa saudara ke neraka. Saudara dan saya, Alkitab berkata, bisa diselamatkan dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya akan Injil artinya percaya akan kabar baik dari Allah. Injil di dalam bahasa Inggris dibilang gospel. Gospel itu berasal dari bahasa Inggris Anglo-Saxon yang artinya God spell. God spell, Allah mengeja, ejaan Allah. Lalu dalam bahasa Inggris dimodifikasi menjadi gospel, atau artinya kabar baik, yang memang memiliki arti dalam bahasa Yunani evangelion, yang memiliki arti berita baik dari Allah. Apa berita baiknya? Bahwa Allah mengutus anak yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk dosamu dan dosaku, bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, untuk menjadi pembela bagi kita. Buat semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada yang mengatakan bahwa agama itu semua sama, Pak. Satu sisi benar, karena agama punya konsep yang sama, yaitu apa? Bahwa saya dengan usaha saya mau naik ke sorga. Padahal tidak ada seorang pun yang pernah dari sorga. Kalau saudara dan saya ajak kita tur ke Jepang, lalu saudara tanya sama saya, Pak Jun pernah ke Jepang? Oh, belum pernah. Lalu bagaimana Pak Jun akan bawa kami sampai ke Jepang? Oh, saya bisa pakai Google aja, saya tanya semuanya. Saya nonton di YouTube, saya nonton di TikTok, ada tutorialnya. Mungkin saudara sedikit percaya dan lebih banyak ragu karena saya belum pernah ke Jepang.
Tapi kalau saudara ditawarkan pergi, katakanlah, yuk kita pergi ke Cirebon. Pak Jun pernah ke Cirebon. Oh, saya pernah ke Cirebon 10 kali. Saudara akan lebih pede, saudara akan lebih percaya. Karena saya pernah. Dan saya pernah pergi ke sana. Semua agama, semua pemimpin agama, saudara, tidak ada yang pernah dari sorga. Yesus berasal dari sorga. Turun saudara dari sorga. Datang ke dunia menjadi manusia. Lalu mengajak kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Maukah engkau terima kabar baik? Maukah engkau pergi ke sorga bersama-sama Tuhan? Injil bukan agama, karena Yesus tidak datang ke dunia untuk bikin agama Kristen atau agama Katolik, saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah solusi dari Allah agar manusia terhindar dari bahaya maut. Injil bagaikan antibiotik untuk penyakit dosa manusia. Tidak heran, pesan utama Tuhan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, sebagaimana adat istiadat kita, bahwa kalau pesan terakhir buat orang yang mau mati, itu biasanya pesan yang paling penting, saudara. Apa pesan Tuhan Yesus? Pesannya adalah pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Bahkan Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Betapa pentingnya Injil. Kenapa Injil sangat penting? Kalau saudara sadar akan bahaya dosa, kalau saudara sadar akan bahayanya neraka, saudara akan bersyukur saudara sudah diselamatkan pagi hari ini. Makanya Alkitab berkata apa? Bahwa satu orang bertobat seisi apa? Seisi sorga, saudara, bukan seisi rumah doang. Seisi sorga bersorak. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah nonton konser. Saya pernah nonton saudara konser yang orangnya banyak banget, saudara. Di situ sampai kalau kita mau ngomong aja nggak kedengeran. Kenapa? Karena semuanya bersorak-sorai. Kalau ada orang terima Yesus, saya yakin mungkin di gerejanya saudara pasti akan biasa aja. Pasti saudara akan biasa aja. Oh, dia orang Kristen baru ya. Oh ya, jemaat baru, biasa aja. Mungkin buat saudara biasa aja. Tapi buat sorga, Alkitab berkata, seisi sorga bersorak. Coba saudara pernah dengar gak orang sorak-sorai? Saudara kalau paling gampang, saudara nonton aja sepak bola. Ketika tim yang saudara dukung mencetak gol, kira-kira saudara gimana? Apa saudara diam aja? Good job, bagus. Bagus. Ya kan, Ronaldo cetak gol. Ronaldonya gimana? Biasa aja lah, gue juga biasa ngegolin lah, udahlah. Pemain bolanya bersorak-sorai, penonton di stadion bersorak-sorai, termasuk mungkin saudara istri lagi tidur kebangun gara-gara saudara teriak. Jam 2 pagi, gol! Sorak-sorai demikian. Kenapa saudara? Kenapa sorga bersorak-sorai? Waktu saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, sorga bersorak-sorai. Why? Karena saudara terpisah dari antrian angkatan orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Bagaimana reaksi orang tua yang anaknya sembuh dari sakit? Bagaimana reaksi saudara kalau anak saudara terhindar dari kecelakaan? Pernah satu ketika Mesya hilang di mall, saudara, karena suka main lari sana sini. Lalu istri saya bilang, Mesya mana? Saya cari, nggak tahu, tadi ada di sini. Oh, kita cari, lari sana lari sini, sampai kita ke bagian information. Kita bilang, tolong dong ya, panggil gitu kan. Lalu informasinya, ya panggilan kepada anak Mesyana. Kita bingung, tapi waktu kita ketemu Mesya, kita langsung, saudara kebayang ya, langsung kayak ada beban. Kita ketemu, saudara. Kalau saudara saat ini bertanya, Pak, saya kan tapi sekarang udah terima Injil, jadi apa gunanya saya percaya Injil? Kalau saya nanti pasti masuk surga, lalu apa gunanya khotbah ini? Justru khotbah ini sangat penting, saudara. Bahwa Injil bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya nanti pada saat saudara mati, tapi Injil juga akan menyelamatkan hidup saudara hari demi hari mulai dari hari ini. Karena hari-hari ini saudara, Alkitab berkata adalah jahat. Kabar yang saudara dengar di mana-mana adalah kabar buruk, kabar menakutkan, kabar sakit penyakit, kabar kekalahan,
kabar kecemburuan, kabar kedengkian, kabar ketakutan. Hari-hari ini saudara butuh kabar baik, yaitu Injil. Dalam bahasa lainnya, Injil disebut sebagai good story. Good story. Saya mau bacakan seorang penulis namanya Jim Lord. Dia menulis buku ini karena berdasarkan berbagai macam pengamatan dan penelitian. Dalam bahasa Inggris dia bilang gini, your story is your life. As human beings, we continually tell ourselves stories. Sebagai manusia, ternyata kita tuh terus-menerus menceritakan kepada diri sendiri cerita. Bahkan menurut seorang ilmuwan, saudara, saya lupa namanya, nanti saya cari ya buat saudara ya. Saya pernah baca dari seorang ilmuwan, tahu nggak? Dalam 1 menit, dalam 1 hari, setiap kita itu bicara kepada diri kita sendiri 20.000 kisah, 20.000 kata, 20.000 statement, 20.000 pernyataan setiap hari. Ada seorang kawan, ya, tiap kali saya ajak ngobrol, dia cerita masalahnya. Sebelum dia cerita masalahnya, dia selalu dahului dengan satu kata ini, mabok gua. Ada yang berkata mati gua, ada yang berkata puyeng gua, sakit kepala gua, aduh susah dan lain sebagainya. Itu baru satu kata, saudara. Ternyata diri kita sendiri ngomong kepada diri sendiri, cerita kepada diri sendiri, tell story kepada diri sendiri. Sehari berapa? 20.000. Ada satu pujian lama, saudara, tadi yang saya nyanyikan di awal sebelum ibadah. Pujiannya bilang gini, this is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Lagu ini bilang ini kisahku, ini laguku. Lagu itu bagaikan apa tuh? Kata-kata meditasi yang saudara ucapkan berulang-ulang jadi sebuah kayak lagu. Maka saudara perhatiin deh, artis-artis itu kehidupannya mirip sama apa yang dia nyanyikan. Coba penyanyi Jatuh Bangun Aku, coba saudara lihat hidupnya jatuh bangun. Benar, coba saudara cek. Orang yang menyanyikan lagu tentang kehancuran, hidupnya hancur. Coba saudara cek sendiri. Mungkin saudara ketawa, ya dia penyanyi. Tapi tanpa sadar, mungkin saudara nyanyikan lagu yang sama. Lagu kekalahan, lagu ketakutan, lagu kekhawatiran, lagu kebencian. Saya mau nyanyi lirik awalnya, karena penulis lagu ini Don Wilson, Fanny Crosby, dan Phoebe Knapp. Ini liriknya, dia bilang this is my story. Apa story saya? Blessed assurance, Jesus is mine. Apa tuh blessed assurance? Jaminan diberkati. Bagaimana supaya jaminan diberkati? Blessed assurance, Jesus is mine. Kalau Yesus milik kita, kita jadi milik Yesus. Amen. Oh, what a foretaste of glory divine. Aku bisa mengecap keilahian sorga. Tahukah saudara, waktu saudara memuji menyembah ini, saudara, mungkin saudara nggak lihat, tapi firman Tuhan berjanji bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Waktu saudara memuji menyembah Tuhan, waktu saudara berdoa di kamar saudara, waktu saudara mungkin nyetir mobil sambil saudara memuji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Makanya mungkin saudara rasa hadirat Allah, mungkin saudara mulai menangis, mungkin saudara merasa Tuhan baik, Tuhan dukung saya, Tuhan rangkul saya. Itu artinya saudara lagi mengecap keilahian, kemuliaan Allah. Heir of salvation, purchase of God. Apa tuh heir of salvation? Saya pewaris keselamatan. Purchase of God, dibeli oleh Allah.
Dibeli oleh Allah. Saudara ditebus bukan dengan emas dan perak. Itu cerita hidup saudara. Ini Injil yang saya mau beritakan tiap hari Minggu. Bahwa saudara sudah ditebus oleh Allah. Saudara bukan lagi milik iblis. Saudara nggak bisa disantet, saudara nggak bisa diguna-guna. Karena saudara sudah dibeli oleh Allah. Saudara miliki Allah. Coba aja nanti cek, saudara. Kita tes aja Bonang. Tadi Bonang bawa apa kendaraan? Kalau kendaraannya Bonang main diambil orang, kira-kira Bonang akan gimana? Oh puji Tuhan, haleluya. Mungkin dia lebih membutuhkan. Haleluya. Saya yakin kalau ada barang dia diambil, dia akan bilang, lu mau ngapain? Kenapa? Karena dia merasa itu milik dia. Tahukah saudara bahwa iblis berusaha ganggu saudara? Emangnya Tuhan tinggal diam? Tuhan gak tinggal diam. Karena saudara miliknya Allah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Born of His Spirit, was in His blood. Lahir dari Allah. Saudara jadi orang berdosa karena saudara lahir dari orang berdosa. Tapi waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, saudara dilahirkan kembali. Makanya dibilang lahir baru. Tapi Pak, kelakuan saya kok kayak masih orang lama. Kok saya masih salah ini itu, kok saya masih bikin dosa ini itu. Katanya saya lahir baru, katanya saya anak Tuhan. Makanya tiap hari Minggu, tiap hari saudara saat teduh, saudara perlu mendengarkan Injil. Apa itu Injil? Story hidup saudara. Karena selama saudara hidup dalam dosa, selama saudara dengar kata-kata setan, selama saudara dengar pengaruh dunia ini, saudara mendengarkan story mereka. Kalau saudara buka Instagram, saudara buka Facebook, ada namanya Insta Story, ada namanya FB Story. Saudara lihat hidup orang, saudara bisa bersyukur, atau saudara bisa, kenapa gua nggak sukses kayak dia ya? Atau kenapa? Itu hidup orang, itu storynya orang lain, storynya saudara dan saya. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Storynya saudara apa? Saudara memuji Juru Selamat saudara setiap hari. Kenapa saudara memuji Juru Selamat saudara setiap hari? Karena setiap hari dia menyelamatkan saudara. Karena setiap hari saudara lebih berharga daripada burung di udara. Karena setiap hari Tuhan dandanin saudara lebih daripada bunga bakung di ladang. Karena setiap hari Tuhan pelihara hidup saudara. Sebab itu saudara praising my Savior all day long. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya tutup khotbah saya saudara. Saya bacakan lagi tadi tulisannya Jim Loehr. As human beings, we continually tell ourselves stories of success or failure, of power or victimhood. Jadi ini dari pengalaman dan penelitian dia. Sebagai manusia, kita seringkali mengingatkan, mengisahkan, menceritakan kepada diri kita sendiri kesuksesan, kegagalan, kekuasaan, or victimhood, korban. Saya begini nih karena orang tua saya begini nih karena suami saya begini nih karena anak-anak saya begini. Pokoknya yang salah orang lain, saya ini cuman korban. Stories that endure for an hour or a day or an entire lifetime. Cerita itu bisa sehari, bisa sejam, atau seumur hidup. Sampai ngedengerinnya aja capek, saudara. Tapi diulang-ulang terus. Pagi hari ini ganti cerita saudara. Amin. Ganti apa yang saudara ngomong. Ganti apa yang saudara katakan kepada diri saudara sendiri. Mari angkat tangan kanan saudara, coba katakan bersama saya. Di dalam Kristus aku berkemenangan. Di dalam Kristus aku anak Allah. Di dalam Kristus aku milik Allah. Di dalam Kristus aku dipelihara. Di dalam Kristus aku juara. Di dalam Kristus aku menang atas dosa. Di dalam Kristus aku menang atas kemiskinan. Di dalam Kristus aku diberkati. Di dalam Kristus aku sehat oleh pilur-pilur Tuhan Yesus. Jantungku kuat, ginjalku sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku sehat, aku diberkati Tuhan. Hari-hariku bersukacita. Hari-hariku aku memilih untuk memuji Tuhan, untuk bersukacita dalam nama Yesus. Amin. Ngomong ini saudara. Saudara baru dengarkan Injil.
Saudara baru dengarkan kabar baik yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nggak harus selamat nanti, karena keselamatan buat saudara dan saya itu pasti nanti pada saat saudara mati. Tapi saudara hari ini masih hidup. Selagi saudara hidup, saudara harus dengarkan Injil, karena Injil adalah kekuatan. Amin. Menurut Jim Lord, telling ourselves stories provide structure and direction as we navigate life challenges and opportunities. Ini orang dunia yang nulis, saudara. Dia bilang, dengan menceritakan kisah kepada diri kita sendiri, kita sedang membangun struktur dan membawa arah kepada hidup kita melewati semua tantangan kehidupan ini. Bayangin, saudara. Saudara mungkin dalam posisi yang mungkin saudara nggak suka, nggak nyaman. Tapi mari ambil kisah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 katakan apa? Besar setiamu, selalu baru rahmatmu setiap pagi. Kalimat besar setiamu, selalu baru rahmatmu setiap pagi, ditulis di kitab yang judulnya Ratapan. Seharusnya kitab Ratapan isinya tentang galau, baper, mengasihani diri sendiri. Jim Lord berkata di dalam bukunya tentang stories. Setiap kita harus punya keseriusan, katanya. Untuk apa? Editing your story. Mengedit kisah saudara. Apa tuh mengedit? Ganti. Dari kata kalah ganti, aku berkemenangan dalam Yesus. Dari kata khawatir ganti, bahwa Allah memeliharaku. Dari takut ganti, bahwa Allah besertaku. Dari kata kekurangan ganti, bahwa Dia Allah yang El Shaddai bagiku. Itulah Injil yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah. Mari ganti kisah saudara, supaya hari-hari ini kita hidup dengan Injil. Kita hidup dengan kabar baik, sehingga saudara bisa kabar baik ini kemanapun saudara. Mungkin yang saudara lihat masih kekalahan, mungkin yang saudara lihat masih masalah yang belum berubah. Ganti kisah saudara. Bahkan orang dunia, Jim Lord berkata, waktu seseorang mengganti kisahnya, apa yang dia ngomongin ke diri sendiri, apa yang dia ngomongin ke orang lain, ternyata hidupnya bisa mengalami perubahan. Apalagi kalau saudara mengucapkannya dengan firman Tuhan, karena Alkitab berkata firman Allah itu kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Alkitab bahkan berkata di Yesaya, saudara, apa? Bahwa firmanku itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sekali dia udah keluar, saat saudara. Dukun aja bilang, sekali dia udah ngucap, kutuk, santet, gak bisa balik katanya saudara. Ya apalagi firman Tuhan saudara. Saya ucapkan kepada saudara, atau saya ganti deh dengan kata yang lebih provokatif. Saya sumpahin saudara diberkati Tuhan. Saya sumpahin penyakit saudara sembuh. Saya sumpahin hidup saudara berkemenangan. Saya sumpahin hidup saudara diberkati Tuhan. Saya sumpahin hidup saudara akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini kalau saudara lihat anak saudara, saudara keki, saudara jengkel, saudara marahin aja. Dasar kamu anak hebat, anak baik, gagah perkasa, Tuhan berkati kamu. Saudara sedang mengabarkan Injil buat anak saudara. Sorry, mari kita kabarkan Injil saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara nggak usah ngomongin Injil ke orang lain dulu deh. Saudara kabarkan Injil buat diri saudara sendiri. Apa itu Injil? Kabar baik. Siapkan perjamuan kudus saudara. Mari kita bangkit berdiri. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. Glory, this is my song, praising my Savior all day long. Indonesia-nya
anak-anak saya pergi, biasa kalau kakak ipar saya datang, Kak Yongki datang, pasti anak-anak sama beliau main seharian dan sebagainya. Selalu saya ingat saudara, kalau ingat-ingat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan keluarga kami saudara. Lalu kami ngeliat ke sekarang saudara, rasanya gak mungkin. Baik secara kesehatan abang saya, baik secara mungkin ekonomi, bagaimana keluarga kami dan lain sebagainya saudara. Tapi saya terus kabarkan Injil. Minimal buat diri saya sendiri, minimal buat keluarga saya sendiri. Saya udah share sama saudara kan, saya udah share banyak kesaksian hidup saya. Dan firman Tuhan gak pernah kembali sia-sia. Tuhan gak pernah berdosa. Kalau dia janji, dia pasti genapi. Saudara jangan khawatir sama anak-anak saudara. Berkati anak-anak saudara. Ucapkan berkat buat hidup saudara sendiri, buat rumah saudara sendiri. Ada satu kebiasaan saya sama istri kalau masuk rumah saudara, kan gak ada orang di rumah kan, emang gak ada orang. Kalau kita keluar ya udah gak ada orang. Tapi tiap kali kita masuk rumah kita bilang shalom. Kita berkati rumah kita saudara. Dulu saya mau jual rumah yang di Priuk, karena rumah itu sering kita pakai buat penyembahan, kita berkati saudara. Banyak orang bilang pas masuk rumah itu, hawanya adem ya di sini. Mari jangan ceritain kisah si A lah, si B begini, si ini beginilah, komplain lah, gosip lah, marah sama keluarga lah, ngomongin keluarga kita sendiri, ngomongin ipar lah. Akhirnya rumah saudara panas, karena saudara kasih story yang gak bagus di situ. Iblis pengen tulis kisah dalam hidup saudara. Apa kisah yang iblis pengen tulis di dalam hidup saudara? Alkitab berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Curi damai sejahtera, curi ketenangan, curi kesehatan, curi supaya akhirnya saudara komplain sama Tuhan. Akhirnya iman saudara dibunuh, mati. Dan kalau iman saudara udah mati, saudara binasa kekal di neraka. Tapi kabar baik pagi hari ini, Yesus datang untuk memberikan saudara hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya berdoa di rumah tangga saudara ada kehidupan, di bisnis saudara ada kehidupan, di anak-anak saudara ada kehidupan, di masa depan saudara ada kehidupan. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Mari kita mengucapkan kehidupan bersama-sama dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari yang berbahagia angkat tanganmu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari sejenak kita sembah Dia. Haleluya. Kami berterima kasih buat
keselamatan. Mari berterima kasih buat keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Mari berterima kasih buat darah yang tercurah. Mari berterima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sedang kirim buat saudara. Mari berterima kasih buat berkat yang berlimpah. Mari berterima kasih buat Dia Allah yang sanggup mengubah keadaanmu. Buat Dia Allah yang sanggup memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang tinggal di dalam-Mu Bapa, bahwa Engkau Allah yang telah menanggung segala kutuk di dalam hidup kami dengan menjadi kutuk di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, setiap kutuk 3-4 keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, kutuk apapun yang sedang dialami oleh jemaat-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus, saat ini juga kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kekalahan, tidak ada lagi kebinasaan di rumah kami Bapa. Tidak ada lagi sakit penyakit di dalam nama Yesus. Hamba memberkati setiap jemaat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Keluarga mereka, anak-anak mereka dijamah, dibasuh oleh darah Yesus. Mereka sehat, mereka kuat, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman di dalam nama Yesus. Kan kami berseru Bapa buat anggota keluarga kami yang belum percaya kepadamu. Kami berdoa Bapa di tahun ini di dalam nama Yesus, dengan cara dan kuasa-Mu yang ajaib. Kami mohon Bapa selamatkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami supaya kaki kami bagaikan kasut untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan urapi setiap mulut kami untuk mengabarkan Injil. Tuhan urapi setiap tangan kami. Ketika tangan kami berdoa buat orang yang sakit, orang sakit disembuhkan. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Dan setiap mulut mereka diurapi sehingga orang boleh Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Saudara pulang, bawa kabar baik ini, bawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan